Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustazah cintai, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini akan kita mulai dengan kalian melihat gambar. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ini gambar orang ngapain, Nak? Oh, maaf. Kelihatan ya, ini gambar orang ngapain? Orang yang cari rumput. Oke, cari rumput. Ada lagi mungkin yang ini? Lagi di sawah. Yang lagi di sawah. Oke ya, ada lagi? Musim kemarau. Musim kemarau. Oke, mencari rumput musim kemarau dan ada di sawah. Ustazah mau tanya, siapa yang mau menjawab? Seberapa pentingkah Google Map dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, siapa salah satu? Anak Ustazah. Ya, siapa? Firda. Ya, yuk Mbak Firza. Apa tadi kegunaan Google Map ya? Ya, kegunaan Google Map. Kegunaannya bisa menjawab segala pertanyaan seputar arah dan lokasi. Rute terbaik yang bisa dipilih untuk menuju suatu tempat, mengetahui kepadatan tingkat lalu lintas di sepanjang jalan atau untuk sekedar jalan-jalan virtual dan survei lokasi yang ingin didatangi saat liburan. Ya, terima kasih. Betul sekali. Ya, itu memang kemarin kita mempelajari peta fisik, tapi kita hubungkan juga dengan, karena kita kan sekarang zamannya lebih modern ya, sehingga Ustazah hubungkan pertanyaan dengan peta yang digital. Silahkan dijawab pada chat Zoom meeting kalian di bawah itu aja, 1-2 menit. Apa yang kalian ketahui tentang iklim? Iklim, kondisi. Rata-rata cuaca. Kalian sudah pada bisa ini, berarti ini ya sudah membaca materinya ya. Terima kasih anak-anak. Ada beberapa yang menjawab betul, ada yang masih belum tadi, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan melihat ini adalah peta apa? Peta pola arah angin, musim, dan curah hujan di Indonesia. Masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin. Kemarin kita mempelajari peta, termasuk diantaranya ada peta tematik, contohnya adalah peta curah hujan. Nah, ini saya tampilkan. Nah, disinilah nanti peta ini yang akan menggambarkan tentang curah hujan di Indonesia. Atau kita mengenal ada cuaca dan iklim, gitu ya. Ya, Ustazah. Oke. Ya, Ustazah. Lalu, nah ini pada hari ini kita akan mempelajari tentang iklim. Tentunya satu, kamu nanti akan bisa membedakan jenis iklim di Indonesia. Yang kedua, kamu bisa menganalisis perubahan iklim dengan pengamatan gambar ataupun video nanti ya, gambar video. Yang ketiga, kamu bisa mempresentasikan. Jadi nanti kita akan ada diskusi. Oke, langsung masuk ke sini. Iklim di Indonesia, kalau kamu lihat ini gambar global ini menunjukkan Indonesia itu terletak di mana? Ini ya. Katulistiwa. Oke, berarti iklim kita adalah iklim yang tropis. Kelebihannya banyak, kemarin sudah dibahas iklim tropis itu. Lalu di atasnya ada iklim subtropis, tapi kita tidak mengalami karena kita terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, untuk memahami materi ini, silahkan kalian amati dan lihat video ini. Ini saya ambil di BMKG kemarin. Perakiraan cuaca tanggal 26.
Ya, itu adalah contoh perakiraan cuaca. Sebenarnya kita bisa atau sering melihat kadang di televisi ya, atau sekarang kalau di HP pun juga ada. Hari ini mendung atau berawan ataupun hujan. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan apa itu cuaca. Cuaca itu keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dengan waktu yang singkat. Kenapa bisa diinformasikan? Biasanya ini BMKG ya yang menginformasikan Jogja sebagian berawan, Jogja cerah. Nah, itu karena ada mereka punya satelit yang nanti akan melihat seberapa banyak awan. Kalau awannya banyak, bisa dipastikan akan hujan. Namanya perakiraan, bisa jadi juga meleset, tetapi sedikit sekali melesetnya. Ini adalah cuaca. Jadi rata-rata cuaca yang terjadi untuk waktu yang sangat lama. Nah, keadaan iklim di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah. Kita mengenal ada 2 kan, kita apa? Hujan dan kemarau. Ya. Angin musim itu angin yang berembus dari Asia menuju Indonesia ataupun dari Australia menuju ke Indonesia ya. Nah, ini tadi yang kita tampilkan. Ini adalah hubungannya dengan iklim musim atau ada yang disebut muson sama ya. Oktober sampai April. Sekarang bulan apa? Agustus. Berarti harusnya kita masuk musim apa? Kemarau. Musim kemarau. Tapi di beberapa tempat sudah sering mengalami hujan. Sekarang kalian amati ini. Yuk, siapa yang mau menjawab? Apa yang menarik dari gambar ini? Kekeringan di sawah. Kekeringan sawah. Kekeringan di sawah. Kenapa kekeringan? Musim kemarau. Kemarau tidak ada air karena kurangnya curah hujan. Iya, kurangnya Musim curah kemarau. hujan. Nah, sekarang ini gambarnya beda. Kalau tadi itu kekeringan, ini apa ini? Banjir. Banjir, iya. Banjir itu kenapa kok banjir? Kenapa kok pada banjir di mana-mana itu? Karena Sampah. Sampah, tersumbat, apalagi Meningkatnya curah hujan. meningkatnya curah hujan. Coba kamu lihat video di ini, kamu amati. Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, bakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan, klorofluorokarbon atau CFC untuk pemarik es dan pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik. Mulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. 3. Menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Misalnya dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Ya. Itu tadi video tentang perubahan iklim. Tentu ada beberapa hal yang mungkin kalian belum memahami materi ini dengan baik. Nah, agar lebih mudah memahami materi tentang iklim ini, silahkan nanti kita akan bentuk kelompok. Jadi gini Dok, Ustadzah kan untuk modul terus LKPD itu kemarin sudah Ustadzah upload di rumah belajar. Juga Ustadzah kirim di ketua kelas 1, ketua kelas 7C untuk
menyampaikan di grup kelas kalian. Nah, sekarang silahkan mulai dikerjakan, waktunya 10 menit, nanti saya masuk ke dalam diskusi kelompok tersebut. Bisa dimulai dari sekarang ya, silahkan. Ini waktunya saya kira udah cukup. Nah, kita nanti akan masuk pada sesi presentasi ataupun tanya jawab, presentasi dan ini ya, tanya jawab kalau nanti ada yang tidak sesuai. Yuk, biar lebih cepat, urut aja ya dari kelompok 1. Kelompok 1 berarti absen 1 sampai 6. Siapa yang mau mewakili? Kamu menyampaikan yang nomor 1 dulu aja. Ana, Us. Siapa? Mbak Almira? Ya, Us. Ya, yuk. Kami dari kelompok 1 mengusulkan kalau arti cuaca itu adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dengan waktu yang sangat singkat. Sedangkan iklim adalah rata-rata cuaca yang terjadi untuk waktu yang sangat lama. Ya, terima kasih. Ustazah tanya, apakah ada kelompok lain yang beda jawabannya? Sama semuanya? Iya, Ustazah. Ya, Ya. Oke, berarti untuk ini sama ya. Kita tidak perlu kita bahas karena semuanya sama. Jadi dari sini kita belajar materi tentang iklim ya. Perubahan iklim itu akibatnya apa saja. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya iklim, maaf ya, saya ulang, iklim itu terbagi menjadi 3 di Indonesia. Iklim apa saja? 1? Iklim musim. Iklim tropis. 2? Iklim tropis. Laut. 3? Nah, iklim itu tadi sudah disampaikan penyebabnya. Nah, ketiga iklim tersebut akan menimbulkan sehingga beberapa dampak dari perubahan iklim. Di antaranya 1, apa tadi? Meningkatnya suhu udara. 2, kekeringan. Yang ketiga, apa? Peningkatan tinggi muka laut. Tinggi muka laut ya. Tadi nek kekeringan itu otomatis kan seperti gambar tadi, petani jadi nggak bisa menanam. Kalau nggak bisa menanam, otomatis penghasilannya juga berkurang. Dari situ apa? Ada hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari kita mempelajari materi iklim ini. Yang pertama, setelah kamu melihat video tadi, mengamati video, apa yang ingin kamu lakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, betul sekali, luar biasa. Terus kita juga selain menjaga lingkungan, yuk kita sama-sama mencintai lingkungan dengan cara apa? Yang sederhana itu, contohnya ya, kita menanam tumbuhan sehingga apa? Oksigennya banyak. Mengurangi akibatnya kan tadi ada rumah kaca itu tadi ya, yang karena atmosfer nggak bisa nyerap oksigen sehingga panasnya kan mantul sehingga bumi semakin panas. Ya, materi ini mudah dipahami dan menyenangkan karena bisa dilakukan, bisa mengalami langsung. Tapi untuk tugas diskusi kurang paham, Ustazah. Oh gitu ya. Terima kasih banyak anak-anak untuk kebersamaan hari ini. Kalian sungguh luar biasa. Ingat, selalu jaga kesehatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Doa selesai. Terima kasih banyak anak-anak. Akan ketemu pada pertemuan yang akan datang di Zoom meeting lagi. Ya. Silahkan, kalian boleh leave. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.